Dalam jungle survival, Tontaipur dilatih memanfaatkan tumbuh-tumbuhan dan binatang untuk bertahan hidup di hutan. Salah satu mata latihan ialah menangkap ular kobra dengan tangan kosong, kemudian mengkulitinya. Jika Tontaipur telah mampu menangkap ular kobra yang merupakan salah satu jenis ular paling berbisa, tampaknya menangkap ular jenis lain sudah tidak ada masalah. Tontaipur juga dilatih menggunakan senjata tradisional berupa sumpit beracun dari getah tumbuh-tumbuhan yang terdapat di Kalimantan. Kemampuan mematikan atau melumpuhkan tergantung dari ramuan getah yang dibuat. Para pelatih didatangkan dari Kalimantan. Ya, Kalimantan mana? Kalteng. Orang Indonesia. Palangka. Ini. Sama Bakara. Salah satu persyaratan dalam merekrut ulang bagi anggota Tontaipur ialah kemampuan menembak mencapai nilai 75%. Lajur satu senjata terisi dan turun. Dalam melatih secara khusus, Tontaipur dilatih secara intensif untuk menembak sasaran plat baja pada jarak 50 meter. Hal itu dilakukan mengingat bahwa Tontaipur diproyeksikan untuk bertempur pada jarak dekat. Di kesatuan masing-masing, Tontaipur berlatih menembak dengan senapan serbu SS-1. Masih jarang-jarang. Dar. Namanya peragaan. Begitu nanti saudara ya. Selain latihan menembak sasaran tetap, Tontaipur juga melakukan latihan secara intensif dalam menembak reaksi. Kecepatan menembak dari berbagai macam posisi terhadap sasaran yang berbeda maupun sasaran bergerak menjadi mata latihan bagi Tontaipur. Selain itu, Tontaipur juga melakukan latihan menembak tebing dan menembak curam. Aman juga. Dalam upaya mempertinggi kerjasama antar anggota tim dalam suatu penyerangan, Tontaipur melakukan latihan yang lebih dikenal dengan nama Doper. Mengingat bahwa dalam latihan Doper terdapat risiko yang lebih tinggi, maka instruktur memantapkan faktor keselamatan. Arah ujung laras senjata tetap ke depan agar tidak membahayakan anggota tim yang berada di sampingnya. Pokoknya bagian tubuh jangan ada yang keluar dari. Doper bertujuan melatih mental dan membuat peserta latihan lebih akrab dengan tembakan. Tiap-tiap anggota tim harus tetap dapat berpikir jernih, mengatur tembakan dengan baik, dan saling melindungi. Keselamatan menempati faktor utama dalam latihan ini. Peserta latihan harus melaksanakan prosedur dengan benar.
Dalam situasi semacam ini, komandan tim harus mampu mengatur gerakan tempurnya dengan baik. Pengaturan tembakan dengan baik memungkinkan tiap anggota kelompok masih memiliki peluru pada magasinnya seusai pelemparan granat. Banyak tujuan pokok suatu patroli seperti pembebasan sandera, penculikan, demolisi objek-objek vital, dan lain-lain. Patroli juga dapat digunakan dengan tujuan pengamanan VVIP, VIP, melindungi objek-objek vital, dan lain-lain. Dua orang tamtama memasang TNT berkekuatan 2 kali 500 gram pada sasaran yang disimulasikan sebagai objek vital seperti radar, pusat telekomunikasi, tangki bahan bakar, gudang amunisi, atau objek vital lainnya. Mengingat bahwa ignition TNT menggunakan sistem elektrik, maka kedua orang tamtama menarik kabel sampai ke posisi yang aman. Sebelum dilakukan peledakan, komandan tim melakukan pemeriksaan terakhir disusul dengan gerakan pengunduran. Patroli semacam ini biasanya berlindung dalam kegelapan malam. Tetapi, tim Tontaipur Brigif Linut 18 Trisula memperagakannya pada siang hari untuk memudahkan instruksi. Teknik pengunduran tanpa bersuara dapat dilihat dengan jelas. Ignition juga dapat dilakukan dengan sistem penyalaan sumbu secara manual atau dengan sistem remote control. Penyebaran kelompok-kelompok yang terdiri dari Tim Tontaipur Linut 17 Kujang melakukan latihan patroli tempur. Komandan tim memberikan briefing sebelum melakukan patroli. Yang lainnya menuju dari titik pantau 30 derajat. Dalam patroli melintas medan gunung hutan, Cucuk harus mampu membaca jejak gerakan lawan dan mengenal jebakan ranjau modern maupun tradisional. Enggak. Komandan tim membaca peta dengan teliti dan mencocokkan posisi dengan tanda kenal medan di lapangan, sehingga dapat membawa timnya sesuai dengan jalur yang ditetapkan dalam perintah operasi. Pada waktu terjadi kontak senjata, formasi tempur disesuaikan dengan bentuk medan.